Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa USM Official, USM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan sahabat seperjuangan saya yang baru keluar dari tempat uzlahnya dari tahannya di Barreskrim, Bang Edi Mulyadi. Kita pasti masih ingat ya, beliau seorang jurnalis tapi kemudian dijerat tanda petik ya, dizolimi dengan kejurnalisannya oleh pemerintah, dianggap melanggar apa namanya undang-undang ITE waktu itu ya. ITE-nya lebih bebas akhirnya. ITE-nya dan alhamdulillah pengadilan negeri Jakarta Pusat ya memvonis 7 bulan 15 hari ya. Sementara beliau sudah ditahan 7 bulan 15 hari sehingga ya. Otomatis besoknya langsung keluar. Emang dipasin? Emang dipas-pasin ya, kayaknya hakimnya udah ngitung kali ya. Di Bang Edi masuknya kapan, keluarnya kapan ya. Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masih terus berjuang apa kapok nih? Oh iya sih, ya Allah, nauzubillah, jangan kapok dong. Ini yang kita harus berjuang terus, nggak boleh berhenti ya, selamat ya. Apalagi memang situasinya memang harus begitu. Nggak boleh kita gimana ya? Sorry kalau kita ngutip ayat kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran itu baru bisa tegak apabila didatangkan, dibawa, diperjuangkan. Ya kan? Kalau itu kan ja'al haqqu, telah datang. Ya harus dibawa, kalau enggak bisa. Kalau orang-orang soleh macam Ustaz Slamet, ahli tahajud, sedekah, infak, haji, umrah, tapi cicing wae ya udah kebetulan makin merajalela gitu. Jadi ngajarin dong Ustaz. Artinya jangan berharap kebatilan akan kalah kalau kita tidak Diam mendatangkan aja. kebenaran. Kalau ingin kebatilan itu kalah harus berjuang menegakkan kebenaran. Itu ya mungkin ya maksudnya disuarakan, diperjuangkan. Iya. Bang Edi, cerita sedikit dong. Di tahanan gimana? Ada apa sih cerita-cerita yang ya bisa membuat pemirsa jadi justru bersemangat jadi gini, untuk mendatangkan kebenaran tadi. Yang menarik itu saya diperiksa tanggal 31 Januari mulai jam 10. Jam 10 diperiksa sebagai saksi. Tak sampai asar selesai. Oke, istirahat. Saya pikir selesai pulang dong. Tiba-tiba saya disodorin surat kenaikan status penetapan sebagai tersangka. Wih, tersangka nih gitu kan. Langsung ya. Langsung hari yang sama. Habis tanda tangan cuma selisih setengah menit apa 20 detik kasih surat lagi. Penangkapan istilahnya. Penangkapan. Gimana mau ditangkap? Saya datang itu masih ditangkap. Saya bilang, "Bro, saya kan datang, Bro." Aku bilang, "Kenapa ditangkap?" Enggak, ini nama istilahnya Pak Prof, apa nomenklaturnya penangkapan. Tanda tangan lagi. Habis penangkapan tambah lagi surat penahanan. Iya. Dasar. Jadi sehari dapat berapa surat cinta itu? Surat cinta langsung. Tersangka, penangkapan, penahanan. Ya Allah. Mantap itu. Lalu saya masuk ke basement tempat tahanan itu, azan Isya berkumandang. Pas azan Isya berkumandang. Azan Isya berkumandang itu pun karena setelah maghrib saya mau diperiksa lagi. Lanjutan lah ya. Pak ini kita periksa lagi loh. Tadi kan sudah loh, tadi Bapak kita periksa sebagai saksi, sekarang sebagai tersangka. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa kita terus? Saya nggak mau. Kenapa? Saya capek. Saya bilang. Oh iya. Saya capek. Dan berhak dong ya nolak ya. Nggak bisa Pak, kita mau periksa. Bro, saya bilang gitu. Kalau kamu periksa saya, pertanyaan pertama kamu adalah apakah saudara sehat? Kalau saya bilang nggak sehat gimana? Saya bilang kan. Lalu pertanyaan kedua, apakah sudah bersedia? Kalau saya bilang nggak bersedia gimana? Saya nggak mau. Saya bilang gitu. Capek. Besok aja. Lagi besok kan nggak kiamat. Kamu bisa periksa saya besok. Gitu ya. Saya bercanda itu terus gitu. Iya. Polisinya gimana tuh? Dengar coba tadi. Akhirnya penyidik telepon bosnya, komandannya. Kalau gitu kami konsultasi sama pimpinan. Silakan. Diundur. Nah akhirnya setuju pimpinan. Sampai besok. Periksa dokter segala macam. Saya masuk ke basement pas azan Isya. Masuklah saya di dalam. Lalu kira-kira itu jam 7:30 kurang lebih. Kira-kira jam 8 lewat sedikit datang petugas bawa kantong. Kantong? Iya, itu menarik. Kantong hijau kayak goodie bag agak besar, tulisannya untuk Edi Mulyadi. Ya, Edinya salah tulis EDI, harusnya EDY. Pakai spidol hitam. Yang tulis tahu nggak siapa? Siapa tuh? Habib Rizik Sihab. Habib Rizik. Masya Allah. Antum baru masuk, tapi beliau kasih sesuatu langsung. Iya.
Begitu saya tanya dari siapa? Dari kata petugas. HRS. Dari petugas bilang dari Pak Habib. Habib Rizik, saya bilang iya. Allahu Akbar, wah, gitu kan? Perasaannya gimana? Waduh, saya nggak karuan tuh. Begitu saya buka isinya ada tisu, ada obat minyak kayu putih, ada balsem, ada parfum, ada madu, ada kue-kue nasi. Allah, ada buah. Ada buah juga? Saya nangis, saya luar Ya biasa. Allah. Dan itu ternyata bocor, cerita itu bocor karena ketika saya di bond istilahnya di BAP lagi, saya cerita sama pengacara saya dapat kiriman dari Habib hari pertama, malam pertama, malam pertama jadinya. Malam pertama di tahanan dapat kiriman dari Habib. Bocor, lalu lawyer saya bicara ke wartawan. Nulislah wartawan hari pertama Ya, ini saya dapat sempat baca kiriman. juga itu. Gitu kan. Beberapa hari kemudian ada jawaban dari Habib melalui pengacaranya Ajis Yanuar. Bang Ajis. Bener, Habib kasih kata Ajis, iya bener Habib kasih. Kenapa dikasih? Wah, ini buat saya tangis lagi. Habib bilang di situ melalui Ajis Yanuar untuk menunjukkan bukti dukungan Habib pada Pak Edi yang melawan kezaliman. Masya Allah, saya nangis lagi. Luar biasa. Bang Edi. Iya. Belum tentu antum di luar dapat hadiah itu. Iya. Itu Iya. sesuatu yang luar biasa. Iya, Yang di luar aja belum tentu loh. Sorry ya teman-teman sekalian, Ustadz Selamat Ma'arif Channel, USM Channel. Ini saya mau kasih tahu, sorry ya kalau ngiri. Karena ternyata makanan itu kiriman itu bukan pertama dan terakhir. Selanjutnya hampir tiap hari, tiap sore Habib kirim. Itu yang paling berkesan antum ya Masya Allah, dalamnya. luar biasa, tiap hari. Ada nggak itu kan yang paling berkesan, yang paling antum kesan nggak enak di tahanan ada nggak kira-kira? Yang paling rasa nggak enak di tahanan lah. Paling nggak enak kita nggak dapat matahari. Oh, nggak kena matahari. Kan di basement. Di basement ya. Kita umur udah tua, ada 50 lebih, udah hampir 60. Kalau jalan akhirnya naik tangga pada ngilu semua. Tapi kayaknya keluar tahanan jadi gemuk ya. nambah 1 kilo. Nambah 1 kilo. Iya, enggak Yang kena jelas auranya jadi keluar, tambah Alhamdulillah. bercahaya bersih ya. Ya memang logikanya kalau di dalam kan tidak bermaksiat kepada Allah, mau siat apa lagi? Nggak Ya ada, hanya nggak ada ada. ibadah ya dekat Kita dengan sebutnya Allah. mabes. Makan beribadah santai. Makan beribadah santai Nggak ada mabes. kerja ini, nggak ada Emang di kerja. mabes juga ya? Mabes juga. Iya. Di mabes dapat mabes. Ya loh, Bang Edi. Pesan untuk kawan-kawan yang sekarang lagi berjuang nih di lapangan, terutama dengan kenaikan BBM. Pesan antum. Iya, saya mau bilang gini aja sebetulnya bahwa jalan dakwah yang kita tempuh ini adalah jalan yang sudah semestinya. Nggak bisa nggak. Setiap muslim itu harus berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar itu paket. Gua mau rajin sholat, zakat, puasa aja gua nggak perlu sama kezaliman, nggak bisa. Harus paket itu, harus ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. munkarnya. Dan itu jalan yang ditempuh para nabi. Para nabi, para sahabat, para syahidin, pada salihin gitu ya. Dan itu namanya jalan dakwah itu nggak ada yang mulus, pasti ada risiko. Tapi kita nggak boleh sok-sokan. Gue nggak takut penjara, jangan. Gue nggak takut mati, jangan. Udah jangan. Pokoknya kita siap dengan segala risiko sambil tetap bertawakal sama Allah. Jadi pesan saya sekaligus kita doai buat kita semua, buat saya juga. Kita tetap pertama ikhlas. Ikhlas berjuang. Kalau nggak ikhlas, aduh. Lurutkan niat dengan ikhlas. Sayang kalau nggak ikhlas kita mau jagoan kayak apapun di mata Allah nggak ada nilainya. Masya Allah. Kalau nggak ikhlas, oke? Kedua kita istiqomah. Istiqomah yang kedua. Kita doa supaya istiqomah. Kalau nggak istiqomah, kita bisa nyebrang ke perahu lain. Nyebrang ya. Iya. Celaka juga kalau kita di perahu ulama kemudian nyebrang ke perahu cebong gitu ya. Cebong ke perahu munafik. Nauzubillah. Oke, perahu munafik ya. Yang ketiga kita sabar. Sabar. Itu pasti tuh harus sabar dalam segala kesulitan segala macam dan tawakal. Tawakal. Kalau nggak tawakal kita berharap pada selain Allah kita kecewa. Kecewa Itu, ya. Oke. Ya. Baik pemirsa, Juang terus. pesan Bang Edit untuk antum semua, para pejuang, para mujahid, para pembela kebenaran, luruskan niat dengan ikhlas karena Allah, kemudian istiqomah terus di bawah barisan pembela kebenaran. Yang ketiga apa tadi? Sabar, harus sabar ya, karena bagaimanapun Kalau nggak sabar kita menyerah. berjuang pasti diuji, dan diuji perlu kesabaran, dan itu perjuangan para nabi. Yang terakhir tawakal. Kalau udah ikhtiar, berdoa, berjuang, tawakal, serahkan sama Allah. Kata Habib, tugas kita berjuang. Kemenangan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, sampai ketemu dengan jumpa toko berikutnya. Terima kasih Bang Edi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.